Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jemaah dari Majelis Ta'lim dan Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yusuf ya. Dan kita sampai pada ayat ke-43 dan seterusnya ya. Allah berfirman, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Berkata sang raja, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku sab'a baqaratin, 7 ekor sapi yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf. Ternyata 7 sapi yang gemuk tersebut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan aku juga melihat ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering ya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Maka raja berkata kepada para pembesar-pembesarnya, orang-orang terkemuka, ya ayyuhal mala', wahai orang-orang terkemuka, wahai para pembesar-pembesarku, para pejabat sekalian, aftuni fi ru'yaya. Terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun. Jika kalian memang dapat menakbirkan mimpi. Mereka menjawab, qalu adghathu ahlam. Maka mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong saja. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Dan kami tidak bisa mentakbirkan, menafsirkan mimpi-mimpi yang kosong. Mimpi tersebut tidak ada maknanya. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Setelah itu berkatalah orang yang selamat yang dipenjara kemudian yang pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan 2 orang pemuda yang datang kepada Nabi Yusuf. Yang satu Nabi Yusuf mengatakan akan disalib dan mati, yang satunya akan menjadi pelayan raja. Pelayan raja ini akhirnya ingat dan dia berkata, dia mengatakan waddakara ba'da ummatin, setelah berapa lama dia lupa, akhirnya dia ingat, ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Aku akan mengabarkan kepada kalian tentang tafsir dari mimpi sang raja, fa arsilun. Utuslah aku menuju Yusuf ya. Izinkan aku untuk bertemu dengan Yusuf. Akhirnya dia ketemu dengan Yusuf. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Dia berkata, wahai Yusuf, wahai orang yang jujur, yang selalu jujur, aftina, berilah penjelasan kepada kami ya, terangkanlah kepada kami fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, tentang mimpi 7 ekor sapi yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, juga tentang 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. La'alli arji'u ila nasi la'allahum ya'lamun. Semoga aku bisa kembali kepada orang-orang dan agar mereka mengetahui makna dari mimpi ini. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kata Yusuf alaihissalam, tazra'una sab'a sinina da'aban. Hendaknya kalian bercocok tanam selama 7 tahun seperti biasanya. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi. Kalau kalian sudah panen, maka biarkanlah hasil gandumnya di bulirnya. Jangan dipisahkan dari bulirnya, biar dalam bulirnya. Illa qalilan mimma ta'kulun. Kalian ambil sedikit saja untuk kalian makan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun musim paceklik ya. Musim paceklik, ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Yang 7 tahun musim paceklik tersebut akan menghabiskan apa yang kalian simpan. Ya, apa yang kalian simpan kecuali sedikit yang kalian jaga, yang kalian simpan itu akan kalian pakai dan cuma tersisa sedikit. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia akan diberi hujan yang cukup
wa fihi ya'sirun, dan pada tahun tersebut mereka akan memeras anggur. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita jelaskan Yusuf setelah beliau menafsirkan mimpi dua pemuda tersebut, yang satu kemudian dikatakan akan disalib dan meninggal, yang satunya akan menjadi pelayan raja. Setelah itu Yusuf berkata kepada pemuda yang akan menjadi pelayan raja, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik. Kata dia, wahai fulan, kamu akan menjadi pelayan raja. Kalau kamu menjadi pelayan raja, jangan lupa sebut-sebut aku di sisi raja. Ya, Yusuf berusaha ya, dan ini boleh. Maksudnya agar pelayan ini, karena namanya pelayan kan dekat dengan raja. Apa salahnya kalau tidak ada salahnya kalau dia ngomong sama raja tentang Yusuf, bosnya Yusuf selama ini dituduh itu tidak benar. Udhkurni inda rabbik, sebut-sebut aku di sisi tuanmu, sisi rajamu. Namun apa kata Allah? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ternyata syaitan membuat dia lupa untuk cerita tentang Yusuf di hadapan sang raja. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Akhirnya Yusuf dipenjara lagi. Ada yang mengatakan ditambah lagi penjaranya selama 7 tahun gara-gara orang ini lupa. Tapi ada hikmahnya, subhanallah. Sebagian perkataan pepatah, ruba dharatin nafi'an, ruba dharin nafi'. Betapa banyak perkara yang mudarat ternyata membawa manfaat. Ya, rupanya kelupaan dari orang ini untuk bercerita tentang Yusuf kepada sang raja ternyata ada manfaatnya. Benar, akhirnya Yusuf bertambah lama di penjara selama 7 tahun. Ada khilaf di kalangan para ulama berapa lama. Tapi ternyata setelah itu ada kejadian yang akhirnya menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang hebat. Ya. Ternyata raja yang mimpi, bukan orang sembarang. Kita bayangkan seandainya orang ini tidak lupa, kemudian dia jadi pelayan raja, dia cerita, wahai raja, sesungguhnya di penjara ada seorang pemuda yang baik, yang soleh. Dia dituduh mau berzina padahal tidak, orangnya begini. Mungkin raja percaya, bisa jadi raja tidak percaya. Apalagi yang cerita hanyalah tukang pelayan. Belum tentu raja percaya. Kalaupun raja percaya, raja bilang, oh benar dia tidak salah ya. Ya sudah, tinggal Yusuf kamu pulang. Ya sudah, Yusuf pulang, balik ke Palestina, tidak jadi apa-apa. Ini kalau kita seandainya sang pelayan tidak lupa kemudian cerita tentang Yusuf, kemudian raja percaya tentang cerita tersebut, ya Yusuf hanya dibebaskan, kemudian tinggal pulang ke kampungnya Palestina dan tidak menjadi apa-apa. Tetapi ternyata tidak demikian. Setan membuat orang ini lupa, Allah mentakdirkan orang ini lupa, ya, sehingga memberi kemudaratan kepada Yusuf. Yusuf alaihissalam semakin lama di penjara, bahkan ada yang mengatakan bertambah 7 tahun. Tapi di balik penderitaan Yusuf selama 7 tahun ini ternyata ada maslahat yang besar. Ternyata setelah itu ada yang mimpi yang bikin heboh, yaitu mimpinya sang raja. Raja yang langsung yang mimpi, bukan orang sembarang. Raja yang langsung yang mimpi, dan mimpinya sangat aneh. Dia melihat, ini arasab abaqaratin. Kata sang raja, aku melihat 7 ekor sapi. Gemuk-gemuk. Ya, ya'kuluhunna sab'un ijaf. Ternyata ada 7 ekor sapi kurus yang makan. 7 sapi gemuk itu dimakan. Aneh, sapi makan sapi. Sapi yang kurus makan sapi yang gemuk. Ini apa ini? Ya. Apa maksudnya? Ya. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dan ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya 7 bulir yang kering melilit 7 bulir gandum yang basah. Karena di sini tidak disebutkan bagaimana kondisi antara 7 bulir gandum yang kering dan 7 bulir gandum yang basah. Tidak disebutkan oleh sang raja, tapi bisa dipahami sebagaimana sapi yang kurus makan sapi yang gemuk, maka kalau bulir gandum mungkin melilit 7 bulir gandum yang kering melilitin 7 bulir gandum yang hijau, ya. Dia bingung apa arti daripada mimpi beliau. Dan Nabi Yusuf alaihissalam diutus di suatu zaman, di suatu negeri yang ketika itu mentakbir mimpi adalah suatu perkara yang lagi booming. Makanya ketika Nabi Yusuf di penjara itu 2 orang nanya tentang mimpinya, ya. Kemudian raja juga karena tahu pembesar-pembesarnya, pejabat-pejabatnya pandai menafsirkan mimpi, maka dia kumpulkan. Dia ingin tahu tafsir mimpi dia apa, ya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya, ya wahai para pembesar-pembesarku, berilah penerangan kepadaku, berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku ini. In kuntum liru'ya ta'burun. Kalau memang kalian benar-benar bisa
menafsirkan mimpi. Jadi mungkin raja sering dengar bahwasanya mereka jago menafsirkan mimpi, jago mentakbirkan mimpi. Sekarang ada tantangan nih, mimpi saya seperti ini. Kalian bisa enggak menafsirkan? Apa makna dari mimpi saya? Aneh karena 7 ekor sapi kurus makan 7 sapi ekor yang gemuk. 7 ekor sapi yang gemuk. Maka apa jawaban mereka? Jawaban mereka, qalu adghathu ahlam. Ini mimpi kosong aja. Adghath itu diks itu seperti ranting-ranting yang dibawa oleh penggembala untuk atau dibawa oleh orang, ranting-ranting banyak macam-macam dari pohon ini dikumpulin, dibawa ya untuk mungkin dibuat semacam kandang-kandang ya. Jadi adghath jamak dari diqsun, yaitu suatu ranting-ranting yang terbuang-buang dikumpulin. Sehingga mereka mengatakan mimpi raja ini seperti adghath, seperti ranting-ranting yang enggak jelas dari pohon ini, sehingga sulit untuk ditafsirkan karena bercampur-campur. Padahal perhatikan, raja hanya mimpi satu mimpi. Makanya raja mengatakan, aftuni fi ru'yaya. Berilah keterangan fatwa kepadaku tentang mimpiku. Mufrad maksudnya tunggal. Tetapi mereka mengatakan adghatsu ahlam. Mereka bilang ini adalah mimpi-mimpi. Dia mereka datang kalimat jamak dan mereka sifatnya dengan adghath. Adghath itu mimpi yang enggak karu-karuan. Nah, kalau mimpi enggak karu-karuan enggak bisa ditafsirkan. Enggak bisa ditafsirkan. Ya. Kemudian kata mereka, wa manahnu bi ta'wil ahlami bi alimin. Untuk tafsir mimpi seperti ini kami enggak bisa, mimpi kosong. Yang kami bisa tafsirkan itu kalau mimpinya jelas. Ini mimpi Anda wahai raja, mimpi kosong. Campur carut-marut. Enggak jelas seperti adghath. Ranting ini, ranting anu dibawa rame-rame enggak tahu ranting mana, pokoknya kecampur baur. Tidak bisa ditafsirkan. Dan ini adalah bentuk ujub dalam diri mereka. Ya, dari beberapa sisi. Pertama, harusnya mereka kalau tidak tahu, mereka cukup mengatakan kami tidak tahu. Kalau kita orang Islam kita bilang wallahu alam. Selesai sebenarnya. Ya, enggak usah sok tahu kemudian ini tidak bisa ditafsirkan. Tapi mereka ini sok tahu. Kata mereka ini tidak bisa ditafsirkan. Jadi sotoy sok tahu. Harusnya bilang saja kami enggak tahu. Selesai. Yang kedua, mereka seakan-akan mengatakan ini mimpi sama sekali tidak bisa ditafsirkan sehingga mereka mendatangkan dengan lafal jamak ahlam. Padahal mimpinya cuma satu mimpi. Ya, kata seakan-akan mimpi raja ini mimpi kayak begini-begini enggak bisa. Ini termasuk mimpi yang mimpi model-model mimpi-mimpi yang tidak bisa ditafsirkan. Jadi menafikan dengan benar-benar penafian, dan ini menunjukkan ujub mereka bangga dengan diri mereka. Dan mereka mengatakan mimpi model begini tidak bisa ditafsirkan. Subhanallah. Jadi mereka enggak bisa, gagal, enggak bisa nafsirkan. Padahal mereka banyak. Mereka orang-orang terkenal pandai menafsirkan mimpi. Di saat itulah Allah mentakdirkan pelayan raja ingat. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Maka pelayan yang selamat yang tersebut yang karena temannya disalib, yang dia selamat, waddakara ba'da ummah, dan dia baru ingat setelah 7 tahun berikutnya. Setelah sekian tahun dia baru ingat, subhanallah. Allah mentakdirkan dia ingat bertahun-tahun baru ingat. Oh iya, Yusuf di penjara alaihissalam jago menafsirkan. Dia baru ingat sekarang. Ana unabbiukum bi ta'wili fa'arsin. Aku akan kabarkan kepada kalian tentang tafsir mimpi ini. Biarkan saya pergi. Subhanallah. Dia mau kemana? Dia pergi ke Yusuf. Dia mau pergi ke Yusuf. Ya. Dan subhanallah, kata sebagian ulama, Allah mentakdirkan dia baru ingat setelah para pejabat-pejabat itu tidak bisa mentafsirkan. Seandainya dia langsung ingat ketika raja mengatakan, misalnya raja mengatakan, sungguhnya saya mimpi 7 ekor sapi makan 7 ekor sapi gemuk, yang kurus makan yang gemuk, 7 bulir gandum yang kering meliliti 7 bulir gandum yang basah. Siapa yang bisa menafsirkan? Tahu-tahu sang pemuda ini, pelayan raja, ingat, oh saya tahu. Ada yang bisa menafsirkan, namanya Yusuf. Kemudian Yusuf datang tafsirkan, maka Yusuf tidak istimewa. Yusuf tidak istimewa. Tapi yang menjadikan Yusuf alaihissalam lebih istimewa kapan? Ketika ditanyakan kepada para pejabat dan mereka semua tidak mampu untuk mentafsirkan, kemudian Yusuf mampu, ini baru istimewa. Karena tidak ada yang mampu. Semuanya sudah ngaku nggak bisa, sok tahu juga, baru kemudian Yusuf tampil, di situ nampaklah keistimewaan Yusuf alaihissalam. Ini sama seperti kisah Nabi Adam alaihissalam. Ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ketika Allah menampakkan nama-nama benda-benda, Allah tanyakan kepada malaikat, wahai para malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul ghuyub ya. Innaka antal alimul hakim. Kata para malaikat, wahai ya Allah Subhanahu wa taala, kami maha suci Engkau, kami tidak punya ilmu. Kalau para malaikat tawadhu, kami tidak punya ilmu tentang ini. Baru kemudian Allah berkata, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkanlah nama-nama benda-benda tersebut. Baru Adam menjelaskan di depan malaikat, ini namanya ini, namanya ini, namanya ini. Sini nampak kemuliaan Adam dibandingkan para malaikat dalam hal ini. Ya, setelah malaikat tidak mampu, kemudian muncul Adam alaihissalam mampu menjelaskan, maka Adam menjadi spesial. Makanya Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, sama seperti Yusuf alaihissalam. Seandainya Yusuf alaihissalam langsung menafsirkan, maka istimewa, tapi tidak begitu istimewa. Ya, tetapi semakin istimewa ketika para pejabat semua tidak mampu untuk menafsirkan, baru kemudian tiba-tiba Yusuf muncul, maka di sini sangat istimewa. Inilah hikmah, seperti saya katakan, ruba dharin nafi'an. Betapa sering perkara yang memberi mudarat ternyata membawa manfaat ya. Ya. Ternyata nafi'an, ternyata membawa manfaat. Orang ini lupa, ternyata manfaatnya banyak. Akhirnya dia pergi menuju Yusuf. Kemudian dia berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, as-siddiq yang senantiasa jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya. Aftina, berilah keterangan kepada kami. Berilah fatwa kepada kami. Perbandingan, di sini dia mengatakan aftina. Ya. Dia mengatakan, dia menggunakan kata fatwa. Berilah fatwa kepada kami. Ketika dia masih di penjara, ketika dia datang dengan temannya, mereka berdua berkata kepada Yusuf, Nabbi'na bita'wili, kabarkanlah kepada kami. Inna naraka minal muhsinin, kabarkanlah kepada aku dan temanku ini tentang mimpi kami. Menggunakan kata nabbi, kabarkanlah. Tetapi ketika dia datang kedua kali, dia menggunakan kata yang lebih menghormati. Dia mengatakan, aftina, berilah fatwa kepada kami. Kan dia sudah tahu kemuliaan Yusuf, keutamaan Yusuf, maka kata dirubah dari nabi'na waktu ketika dia masih di penjara, sekarang menjadi aftina, berilah fatwa kepada kami. Dan demikianlah seorang kalau dia ada perlu sama orang lain, dia menunjukkan kata-kata pemuliaan, penghormatan, sebagaimana pelayan raja ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kepada Yusuf. Ketika masih sama-sama di penjara, dia mengatakan nabi'na, berilah kabar kepada kami. Sekarang ganti, berilah fatwa kepada kami. Karena Yusuf kedudukannya tinggi. Dia tahu Yusuf alaihissalam benar-benar orang mulia, ya. Sudah terbukti mimpinya pernah ditafsirkan dan ternyata benar. Kali ini dia mengatakan aftina, berilah fatwa kepada kami, karena dia mewakili raja yang sedang gelisah tentang apa makna mimpi yang dia lihat. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Berilah fatwa kepada kami tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan tentang 7 bulir gandum yang hijau yang terlilit oleh 7 bulir gandum yang kering. Dia menukil persis seperti apa yang dikatakan raja. Karena dia mewakili raja untuk bertanya kepada Yusuf. Ini sangat penting, menukil berita sebagaimana lafalnya, ya. Karena terkadang sebuah orang nanya kepada ustadz, bukan dia ngalami, tapi dia nukil tanya orang, ternyata pertanyaannya keliru sehingga jawaban bisa keliru. Ini pentingnya seorang ketika mengetahui masalah, kalau bisa dia menukilkan secara lafal itu lebih selamat. Dia menukilkan sebagaimana lafalnya, karena kalau ada perubahan lafal bisa jadi fatwa berubah. Ya, apalagi berkaitan dengan mimpi, dia persis sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin ukhra yabisat. Persis 7 ekor sapi dimakan 7 yang gemuk, dimakan 7 ekor sapi yang kurus, 7 bulir gandum yang hijau dililit oleh 7 bulir gandum yang kering. La'alli arju ila nasi la'allahum ya'lamun. Semoga aku kembali kepada orang-orang agar mereka tahu apa tafsir mimpi ini, ya. Ya, ingin jawaban darimu. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak marah-marah kepada orang ini. Dia tidak mengatakan, kamu ngapain aja 7 tahun baru muncul lagi. Sekarang ada perlu baru datang sama saya. Kamu lupa sama saya. Nabi Yusuf tidak marah sama sekali kepada orang ini kan boleh kita katakan menjengkelkan. Dia lupa kepada Yusuf. Yusuf sudah pernah berbuat baik kepada dia, kemudian dia sudah jadi pelayan raja. Dia lupa cerita tentang Yusuf kepada sang raja, ya. Ya.
dia lupa bercerita kepada sang raja tentang Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf marah sama dia, maka itu hak Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemaaf, sangat pemaaf. Meskipun akibat orang ini lupa dia harus dipenjara 7 tahun, tapi dia menerima takdir. Dia tidak marah-marah sama orang tersebut. Dia tidak kasih syarat. Dia tidak, saya mau tafsirkan syaratnya, saya bebas dulu. Enggak. Yusuf langsung sampaikan. Subhanallah. Betapa baiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya akan kita sampaikan Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sifat pemaaf, Nabi Muhammad SAW bercinta Nabi Yusuf karena orangnya sangat pemaaf. Ini orang harusnya diomelin, ente 7 tahun kemana aja? Sampai saya setengah mati, ente tidak ingat, ente jadi pelayan gak pernah tengok-tengok saya. Tidak pernah ceritain tentang saya di raja, 7 tahun saya menderita. Enggak, Nabi Yusuf tidak marah sama sekali, tidak mencela orang itu sama sekali, tidak nyinyir. Kemana aja lu? Enggak nyinyir, langsung dia jawab. Dia mengatakan, langsung dia, sebenarnya apa tafsir mimpi ini? Tafsir mimpi ini maksudnya adalah 7 sapi gemuk, maksudnya adalah 7 tahun musim panen. 7 sapi kurus, maksudnya adalah 7 tahun masa paceklik. 7 tahun masa paceklik. Itu. 7 bulir gandum yang hijau, maksudnya adalah 7 tahun masa panen. 7 bulir gandum yang kering, maksudnya 7 tahun masa paceklik. Yang di mana akan habis makanan semua gara-gara 7 tahun panen itu akan habis semuanya gara-gara 7 tahun panen paceklik. 7 tahun paceklik. Sebenarnya tafsirnya cuma itu saja. Ini maksudnya mimpi itu begini, selesai. Tetapi lihat bagaimana baiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bukan hanya menafsirkan arti mimpi tersebut, tetapi bahkan dia memberi solusi. Dia tidak mengatakan, maksud mimpi raja itu akan ada 7 tahun musim panen, 7 tahun musim paceklik. Sudah, sampaikan raja, itu mimpinya. Ternyata tidak. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya menafsirkan mimpi, bahkan dia kasih solusi. Dia bilang apa? Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalian bercocok tanam selama 7 tahun seperti biasanya. 7 tahun kesempatan musim panen, tanam banyak-banyak. Ya. Da'aban sebagaimana yang kalian lakukan. Da'ab maksudnya kebiasaan kalian lakukan. Ya. Fama hasadtum, kalau kalian sudah panen, jangan kalian makan semuanya. Fadharuhu fi sumbuli, biarkan tetap dalam bulirnya. Jangan dibuka. Biar dalam bulir, kalau dibuka cepat rusak. Biarin dalam bulirnya, simpan. Ya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kalian perlu untuk makan. Mentang-mentang kalian panen banyak 7 tahun, jangan makan semuanya. Simpan sebanyak-banyaknya, makan secukupnya. Untuk apa? Untuk menghadapi 7 tahun paceklik. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Akan datang 7 tahun paceklik setelah itu, yang akan menghabisi semua yang kalian simpan, kecuali sedikit yang kalian jaga. Ya. Jadi kalian simpan di lumbung untuk persediaan 7 tahun paceklik. Ketika tiba musim paceklik, kalian akan makan dari lumbung tersebut, lumbung gandum tersebut. Tapi masih ada sisanya, Jadi perhatikan, Yusuf tidak hanya menjelaskan hakikat mimpi, tapi Yusuf langsung kasih solusi. Tsumma ya'ti min ba'di dzalik, setelah itu, setelah 7 panen musim paceklik, musim panen, 7 tahun musim panen, 7 tahun musim paceklik, akan ada 1 tahun hujan sangat banyak. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas. Akan datang 1 tahun di mana manusia diberi hujan yang berkecukupan, wa fihi ya'sirun, di saat itulah mereka kemudian akan memerah anggur. Jadi perhatikan Yusuf alaihissalam, ya, menakjubkan, dan dia menafsirkan mimpi tersebut. Dan inilah yang saya katakan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Dia diutus pada suatu kaum atau tinggal di suatu kaum yang mereka lagi menafsirkan mimpi suatu perkara yang booming. Tapi namanya mereka menafsirkan, terkadang salah, terkadang benar, terkadang mereka tidak tahu. Yusuf semua mimpi bisa ditafsirkan. Dan mimpinya probability-nya 100%, tidak ada kesalahan meskipun sedikit, tidak ada. Kebenaran tafsir dia 100%. Bukan 9,9, tidak 100% benar. Kesalahannya 0, 0, enggak ada. Ini disinilah mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Orang-orang soleh saja terkadang nafsir, terkadang salah. Seperti di dalam hadis ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Rasulullah, sungguhnya aku bermimpi kepalaku dipotong. Kata Nabi, setan bermain dengan padahal sahabat orang soleh. Dia enggak tahu mimpinya, dan dia di dalam mimpi begini-begini, apa maknanya dia bingung. Kata Nabi, setan sedang bermain dengan engkau, ya, diganggu setan. Demikian juga ketika ada seorang bermimpi, kemudian Abu Bakar berusaha menafsirkan. Kata Abu Bakar, saya menafsirkan demikian ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan.
kau benar sebagian dan salah sebagian. Nah, kalau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dijamin masuk surga terkadang menafsirkan benar sebagian, salah sebagian, apalagi kita. Ya, kata Rasulullah SAW, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Ini Abu Bakar loh yang nafsirkan. Kata Nabi, kau benar sebagian, salah sebagian. Nah, kalau Abu Bakar saja yang dijamin masuk surga, orang terbaik di umat ini setelah Nabi SAW, yang kata Nabi SAW, la wuzina imanu Abi Bakar ma imanil ummah la raja imanu Abu Bakar. Kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan ditimbang dibandingkan dengan imannya umat, lebih berat imannya Abu Bakar, itu pun menafsirkan bisa salah. Dan Nabi mengatakan, akhta'ta ba'dhan, kau salah sebagian, kau benar sebagian. Apalagi dengan kita. Namun Yusuf alaihissalam ketika nafsirkan enggak ada salah sama sekali. Benar. Benar. Kenapa Nabi Yusuf mengatakan dzalika mimma 'allamani Rabbi. Aku mampu menafsirkan mimpi ini karena Allah yang ngajarin aku. Nah, ini mukjizatnya Nabi Yusuf. Ini apa mukjizat Nabi Yusuf? Di antara mukjizatnya mungkin tampannya ya. Tampannya enggak di atas ambang normal, saking setengah ketampanan ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara mukjizat Nabi Yusuf yang lagi booming ketika itu adalah mimpi. Dan sebagaimana pada saya sampaikan, Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwasanya mukjizat para nabi berkaitan dengan apa yang sedang booming di zaman tersebut. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat di mana tongkat bisa menjadi ular, kemudian tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Ketika itu lagi booming sihir. Yang sihir itu ada pengkhayalan, kemudian ilusi mata dan yang lainnya ya. Nabi Musa mendatangkan suatu perkara yang mirip sihir tapi bukan sihir, tapi asli, benar-benar kayu berubah menjadi ular. Sehingga akhirnya para penyihir yang berduel dengan Nabi Musa masuk Islam karena mereka tahu ini bukan sihir. Kalau sesama penyihir mereka tahu ini sihirnya hebat. Tapi mereka tahu ini bukan sihir. Sehingga mereka akhirnya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia karena lagi booming masalah sihir di zaman Nabi Musa, maka Nabi Musa punya mukjizat yang mengungguli semuanya. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu zaman di mana lagi booming masalah pengobatan. Masalah medis lagi booming, orang sembuhkan penyakit ini, ada obat ini, obat anu. Nabi Isa datang dengan mukjizat. Dia tidak pakai obat, orang buta disentuh melihat kembali. Ini medis yang mengalahkan medis ya, karena yang mukjizat. Orang yang kena penyakit sopak disentuh sembuh. Bahkan mayat bisa dibangkitkan oleh Nabi Isa, kemudian meskipun terkubur lagi, tapi siapa yang bisa menyawa udah mati kemudian hidup lagi? Udah mati mungkin bertahun-tahun hidup lagi, enggak ada. Jadi Nabi Isa diutus dengan suatu mukjizat yang cukup membuat orang harusnya beriman ini pasti utusan Tuhan. Karena kalau bukan utusan Tuhan nggak bisa melakukan demikian. Demikian juga Nabi Muhammad SAW diutus di zaman ketika orang-orang Arab lagi booming tentang fasahah bahasa, tentang balaghah, tentang keindahan gramatik dari bahasa. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW diutus Al-Quran. Ini itu bukan karangan Muhammad, tapi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah kalau seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan bisa melakukannya meskipun mereka saling bahu-membahu ya. Jadi Nabi Muhammad mukjizatnya pada Al-Quran karena ketika itu lagi booming jago-jagoan syair, bahkan mereka lomba syair, bahkan beri hadiah bagi orang yang syairnya terbaik ya. Tetapi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam lagi booming apa? Lagi booming tafsir mimpi. Tapi namanya tafsir mimpi orang sering benar, kadang sering salah, kadang tidak tahu. Adapun Nabi Yusuf tahu semua tafsir mimpi dan tidak ada kesalahannya sedikit pun. Benar 100%. Yang menakjubkan di sini, Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya bicara tentang mimpi, bahkan dia bicara lebih daripada mimpi. Mimpi kan cuma 7 tahun musim panen, 7 tahun musim kering. Tapi dalam tafsirnya Nabi Yusuf mengatakan akan ada 1 tahun setelah itu. Jadi setelah 14 tahun, di mana 7 tahun musim panen, kemudian 7 tahun musim paceklik, ada 1 tahun itu hujan deras banyak. Ini sama sekali tidak disebut dalam mimpi raja. Nabi Yusuf itu menunjukkan saya punya ilmu yang kalian tidak tahu. Ini benar-benar kayak wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mengenai 1 tahun yang situ banyak hujan tidak disebutkan dalam mimpi raja. Tapi Nabi Yusuf bisa menyebutkan tentang kelaziman setelah 7 tahun paceklik akan hilang semuanya dengan 1 tahun yang situ musim hujan. Bahkan di situ orang-orang akan memerah anggur. Terutama yang bertanya adalah pelayan raja yang dia
memerah anggur untuk raja, ya, memerah anggur untuk raja. Ini menunjukkan Yusuf menunjukkan dia tahu apa yang mereka tidak tahu, ya. Subhanallah. Ya, kemudian setelah itu akhirnya raja tertarik, ya. Raja tertarik, ya, untuk memanggil Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Karena Nabi Yusuf ternyata hebat, ya, tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman setelah itu, wa qala al-maliku utuni bih. Kata Allah, datangkanlah Yusuf kepadaku. Ya, ini orang hebat. Ya, raja mengakui ini. Siapa ini Yusuf? Ini hebat banget. Ya, karena raja sibuk dengan mimpinya. Ini mimpi artinya apa? Ternyata ada yang bisa menafsirkan. Yusuf lagi di penjara. Falamma ja'ahu rasul, tatkala utusan datang kepada Yusuf. Yusuf tidak langsung keluar meninggalkan penjara. Dia mengatakan, qala arji' ila rabbik. Kembalilah kepada Rabbmu, kepada rajamu. Fas'alhu ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tanyakanlah kepada sang raja bagaimana tentang kabar para wanita yang memotong-motong tangan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sungguhnya raja tahu tentang bagaimana makar yang mereka lakukan, ya. Atau sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tipu daya mereka. Inna rabbi maksudnya Allah mengetahui tipu daya mereka. Yusuf ketika dimuliakan oleh raja dan dia boleh keluar dari penjara. Dia mengambil ini kesempatan. Kalau dia keluar dari penjara, dia masih tertuduh, ya. Dia ingin kasus selesai. Dia tidak ingin keluar dalam kondisi tuduhan masih ditujukan kepada dia. Makanya dia bilang, saya tidak mau keluar. Selesaikan dulu, ada kasus yang tertunda, yang sudah dipeti eskan bertahun-tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 7 tahun yang lalu. Pernah heboh di kota Mesir, di mana Yusuf tertuduh merayu Zulekha. Yusuf tertuduh untuk merayu Zulekha, sehingga dia dipenjara. Yusuf ingin bersihkan namanya. Ini boleh seorang berusaha membersihkan namanya, ya. Tetapi lihat Yusuf alaihissalam, dia tidak mengatakan suruh raja tanya tentang Zulekha. Tapi Yusuf menggunakan kata-kata yang umum. Ma balun niswatil lati, tanyakan kepada tentang cerita ibu-ibu yang kenapa mereka potong-potong tangan mereka. Yusuf tidak mengatakan tanyakan kepada ibu yang merayuku, enggak. Kata para ulama ada hikmah di balik ini. Kenapa Yusuf tidak langsung mengatakan, coba cek sama Zulekha apa yang dilakukan kepadaku? Enggak. Pertama, Yusuf alaihissalam bukan orang pendendam. Ya, meskipun gara-gara Zulekha dia di penjara. Dan ini menakjubkan. Seharusnya mungkin kalau kita jadi Yusuf, itu yang bilang sama raja, saya dituduh sama Zulekha, penjarakan dia. Saya tinggal di penjara 10 tahun gara-gara, tapi Yusuf, subhanallah. Itu kalau kondisi kita mungkin kita begitu, ya. Yusuf tidak. Dia tidak dendam kepada Zulekha. Bahkan dia tidak mengatakan suruh raja cek sama Zulekha. Tidak, dia bilang tanyakan kepada ibu-ibu. Ini pertama, maksudnya dia sangat pemaaf. Dia tidak fokus, dia yang penting bagi dia nama dia bersih, ya. Ada kesempatan untuk membersihkan nama, untuk klarifikasi. Silakan raja yang cek. Saya tidak ingin kasih informasi. Dan ini cara Yusuf yang kedua. Dia tidak kasih informasi, tapi dia raja cek sendiri. Raja punya kemampuan untuk ngecek. Beda kalau dia bilang, saya telah dituduh begini-begini, namanya Yusuf kasih informasi tentang dirinya. Tapi Yusuf tidak demikian. Yusuf menyuruh raja yang cek. Raja punya kemampuan, ya, punya kemampuan untuk mengecek. Dia raja kok. Ya. Kemudian Yusuf juga tidak menyebutkan nama Zulekha. Bisa jadi namanya kalau Zulekha, raja tahu itu istri menterinya. Khawatir ada pembelaan terhadap Zulekha, maka tidak perlu sebut nama Zulekha, ya. Kemudian juga di antara faedahnya, karena wanita-wanita yang bermasalah dengan Yusuf bukan cuma Zulekha saja, tapi para wanita hadir ketika itu. Sehingga biar mereka diundang semua oleh raja dan agar kebenaran lebih jelas karena saksinya banyak. Ini di antara hikmah kenapa Nabi Yusuf tidak mengatakan irji ila rabbik, wahai utusan raja, kembali tanya sama rajamu. Tanyakan, suruh raja cek sama Zulekha, kenapa dia merayu saya. Tidak begitu. Tapi model Yusuf, tanyakan, dia berkata tanyakan kepada ibu-ibu yang potong tangan mereka. Ya, silakan raja cek sendiri. Lihat, ini maksudnya cerdasnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mungkin kalau saya bilang tadi kita beda, itu Zulekha yang telah ngerayu saya di penjara, dizalimi. Tapi Yusuf alaihissalam tidak dendam sama Zulekha. Zulekha pernah berbuat baik sama dia, suaminya dia pernah tinggal sebagai pembantu atau budak, tapi dibaikin oleh
majikan, dan ini tidak luput dari benak Nabi Yusuf, dan dia pemaaf. Nabi Yusuf pemaaf, sangat super pemaaf. Dadanya sangat lapang. Nanti yang kita jelaskan cita-cita selanjutnya menunjukkan bagaimana sikap pemaaf. Di antaranya Yusuf tadi maafkan pelayan raja yang lupa 7 tahun baru ingat. Dia tidak ngomel, tidak nyinyir, tidak nyinggung sama sekali. Ya sudah orang mau apa? Ya qadarullah, dia lupa mau diapain. Saya di akhirnya penjara 7 tahun, qadarullah. Seperti itu. Artinya seorang seperti itu mudah memaafkan. Akhirnya raja pun ngumpulin ibu-ibu tersebut. Maka raja bertanya, qala ma khatubukunna idh rawatunna Yusuf an nafsih. Ya. Bagaimana kabar kalian wahai para ibu-ibu, ya? Ketika kalian menggoda Yusuf, ya. Qulna hasya lillah ma alimna alayhi min su'. Akhirnya mereka ramai-ramai berkata, ada Zulaikha di situ. Ibu-ibu yang motong-motong tangan mereka, ya raja mungkin cek, setelah cek, oh ternyata mereka yang rayu Yusuf. Oh, buktinya mereka motong-motong tangan mereka. Ada kejadian heboh ketika itu. Kenapa bisa motong tangan mereka? Kenapa? Kan raja pasti cek, raja pasti punya informan yang jelas, sehingga raja tahu mereka yang merayu. Maka raja berkata, ceritakan bagaimana kabar kalian ketika kalian merayu Yusuf. Akhirnya semua berkata, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Kata mereka, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui suatu keburukan pun darinya. Ma alimna alaihi min su'. Di sini su datang dalam isim nakirah. Kalau isim nakirah datang dalam konteks penafian, memberikan faedah umum. Artinya tidak ada keburukan dari Yusuf sama sekali. Tidak ada keburukan dari Yusuf sama sekali. Oleh karena tafsir yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir menukil dari Israiliyat bahwasanya ketika Yusuf bersama Zulaikha, Yusuf sampai berhasratnya bergerak sampai Yusuf sudah melepaskan celananya, sudah duduk ingin menggauli, tiba-tiba dia meninggalkan. Tentu ini tidak benar sama sekali. Dan ini menjatuhkan derajat Nabi Yusuf. Karena kalau Yusuf sampai sempat tergerak sampai mau duduk ingin menggauli Zulaikha, tentunya berarti dia melakukan keburukan. Sementara mereka mengatakan Yusuf sama sekali tidak ada keburukan sama sekali. Tidak ada menggoda, tidak ada melirik, tidak ada sama sekali. Benar-benar dia yang digoda oleh para wanita dan dia tidak ada rayuan balasan, enggak ada. Kalau dia ada keburukan sedikit mereka mengatakan, Yusuf sih genit sama kita, Yusuf sih gini. Enggak sama sekali. Mereka mengatakan, ma alimna alaihi min su'. Kami tidak tahu keburukan sedikit pun dari Yusuf alaihissalam. Jadi tidak ada. Yusuf tidak ada sama sekali. Dia ada gejolak tapi dia tahan. Makanya dia kabur. Ketika bersama Zulaikha dia kabur. Ya. Tidak ada keburukan sama sekali. Tatkala itu akhirnya aktor utamanya berbicara, Zulaikha. Qalat imra'atul, saya sering bilang Zulaikha untuk memudahkan karena tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan namanya Zulaikha. Ada yang bilang namanya lain, tapi dia asalnya Imratul Aziz, istri sang menteri. Tapi orang sering menyebut Zulaikha. Ini sekedar untuk mudah mengidentifikasikan saja ya. Tapi adapun nama dia Zulaikha enggak ada dalilnya ya. Maka berkatalah Zulaikha, al-an hasal haq. Sekarang baru jelas kebenaran. Setelah sekian lama, mungkin 7 tahun, 10 tahun, Yusuf tertuduh bahwasanya dia merayu para wanita, para ibu-ibu. Sekarang saatnya jelas kebenaran. Ana rawatuhu an nafsihi. Aku yang merayunya. Wa innahu la minas sadiqin. Sungguh-sungguh Yusuf itu jujur. Benar, saya yang salah. Kemudian dia berkata, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Hal ini saya beberkan ya. Saya beberkan ya agar dia mengetahui bahwasanya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Lam akhunhu bil ghaib. Ini ada khilaf apa maksud perkataan yang mengatakan demikian. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Hal ini agar dia tahu bahwasanya aku tidak berkhianat kepadanya di belakang. Ada yang mengatakan ini perkataan Yusuf alaihissalam bahwasanya aku tidak berkhianat kepada majikan laki-lakiku, ya, aku tidak berkhianat dengan istrinya, aku tidak berkhianat meskipun istrinya merayuku, aku tidak berkhianat. Namun yang benar ini perkataan Zulaikha, bukan perkataan Yusuf. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Seakan-akan Zulaikha berkata agar dua tafsiran. Ini ada, jadi saya ulangi ini perkataan ini. Hal ini tidak lain agar dia tahu bahwasanya aku tidak mengkhianatinya di belakangnya. Ada yang mengatakan perkataan Yusuf, ada yang mengatakan perkataan Zulaikha. Kalau perkataan Yusuf, Yusuf berkata seakan-akan dihadirkan di situ dan dia berkata, ini semua agar Al-Aziz sang menteri tahu, majikanku tahu bahwasanya aku tidak berkhianat dengan istrinya di belakang dia, enggak. Namun ini pendapat kurang kuat. Yang benar ini adalah perkataan Zulaikha. Dia berkata, "Dzalika liya'lami anni lam akhunhu bil ghaib." Ini semua saya jelaskan agar Yusuf tahu aku jujur, aku tidak menjatuhkan dia di sini meskipun dia tidak ada. Meskipun dia masih di penjara. Ini Yusuf kan kondisi yang benar dia masih di penjara, dia belum bertemu dengan
mereka karena dia belum keluar dari penjara sampai namanya bersih. Ini oleh karena saya katakan yang benar perkataan Zulaikha. Dia mengatakan dzalika liya'lama anni lam akhun bil ghaib. Saya jelaskan ini agar Yusuf tahu aku tidak berkhianat kepadanya meskipun dia tidak hadir dalam majelis kita. Sebenarnya akulah yang merayu dia. Pendapat kedua tentang perkataan Zulaikha, dia mengatakan dzalika liya'lama anni lam akhun bil ghaib, agar suamiku tahu aku hanya sekedar merayu Yusuf namun tidak terjadi apa-apa, tidak sampai terjadi perzinahan, tidak ada terjadi ciuman, tidak terjadi tidur, tidak ada semuanya. Hanya sekedar saya merayu dan Yusuf kabur. Yusuf tidak mau sama sekali. Ya, makanya agar suamiku tahu aku tidak berkhianat di belakangnya, tidak terjadi apa yang terjadi, tidak. Hanya sekedar saya merayu dan dia tidak sampai terjadi yang parah. Ya. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan Allah tidak akan beri petunjuk kepada tidak meridhoi tipu orang-orang yang berbuat tidak berkhianat. Ya. Ketika Zulaikha mengatakan demikian, seakan-akan dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia orang baik, dia suci. Maka dia timpali agar tidak disangka dia orang suci. Dia berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi." Ya. Dia berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. "Illa ma rahima rabbi." Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, oleh Tuhanku, "Inna rabbi ghafurur rahim." Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bukan perkataan Yusuf. Ada khilaf. Apakah ini semua rangkaian perkataan Yusuf? Karena disebutkan Rabbku, ini Rabbku Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan ini perkataan Yusuf. Namun dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini bukan perkataan Nabi Yusuf, ini perkataan Imra'atul Aziz, perkataan Zulaikha. Karena kalau kita bilang ini perkataan Yusuf, sungguhnya coba kita bayangkan ini perkataan Yusuf. Ya, agar majikan laki-laki tahu aku tidak berkhianat, ya, dan aku tidak mensucikan diriku, sungguh jiwaku menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Seakan-akan Yusuf punya salah, apalagi dia mengatakan Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seakan-akan Yusuf terjerumus dalam dosa. Dan ini menjatuhkan derajat Nabi Yusuf. Yusuf tidak berdosa sama sekali. Bahkan dia hebat, maka disebutkan mangkobahnya, manakibnya dalam Al-Quran, bagaimana dia selamat dari kabur dari godaan Zulaikha, bahkan kabur dari godaan para ibu-ibu seluruhnya. Dan ini luar biasa bagaimana seorang laki yang masih muda, syahwatnya bergelora, kemudian bisa mengalahkan syahwatnya, tidak memenuhi panggilan para wanita-wanita tersebut. Tapi kalau kita bilang ini perkataan Nabi Yusuf dengan mengatakan inna nafsala ammaratun bisu, sungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, seakan-akan Yusuf berdosa. Maka yang benar ini bukan perkataan Nabi Yusuf, tapi semuanya perkataan rangkaian masih dari Zulaikha semuanya. Ya, yang mengatakan dari awal sampai akhir semuanya Zulaikha. Dari al-an hasasal haq ana rawat, sudah jelas sekarang telah nampak kebenaran, itu semua perkataan Zulaikha sampai inna rabbi ghafurur rahim, Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, timbul pertanyaan, kalau ini perkataan dari Zulaikha, apakah Zulaikha beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Dia beriman tapi melakukan kesyirikan. Makanya ingat ketika kita bahas tentang ketika ketahuan Zulaikha kabur dengan Nabi Yusuf, ketahuan suaminya, kemudian ketahuan ternyata Zulaikha yang merayu karena baju koyak dari belakang, maka apa kata suaminya? Yusuf a'rid an hadza. Wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari kejadian ini. Jangan sebut-sebut. Sudah berpalinglah engkau. Wastaghfiri li dzambik. Adapun engkau wahai istriku, wastaghfiri li dzambik, mohon ampunlah atas kesalahanmu. Innaki kunti minal khatiin, kau salah. Ingat suaminya bilang wastaghfiri li dzambik. Kau istighfarlah atas kesalahanmu. Ini isyarat bahwasanya dia beriman kepada Allah, cuma tercampur dengan kesyirikan. Ya, makanya dia mengatakan inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, seakan-akan saya berbuat salah, semoga Allah mengampuniku. Oleh karenanya Tahir bin Ashur menjelaskan bahwasanya kisah raja yang dihadapi oleh Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan Farainah. Karena kalau Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa setelah ini, jauh setelah Yusuf, ya, Yusuf kemudian baru zaman Nabi Musa, adalah suku Akbat, suku Kibet. Suku Kibet itu sukunya Fir'aun. Ramses I, Ramses II dan seterusnya disebut dengan Farainah, Fir'aun. Sehingga penguasa di zaman tersebut disebut dengan Fir'aun. Punya gelar namanya Fir'aun, seperti kalau penguasa di Habasyah namanya Najasyi, kalau penguasa di di Romawi namanya Kaisar misalnya. Penguasa di Mesir dari suku Kibet namanya Fir'aun. Tetapi dalam kisah Nabi Yusuf, Allah tidak menggunakan waqala al-Fir'aun, tapi Allah berkata waqala al-Maliku, berkata sang raja.
Ini menunjukkan suku mereka berbeda. Dan ini disebut oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya bahwasanya suku yang dihadapi oleh Yusuf adalah suku Heksos, bukan suku Fir'aun. Suku Heksos kemudian diserang oleh suku Akbat dan akhirnya bergantilah kekuasaan dan akhirnya raja mereka disebut dengan Fir'aun. Tapi di zaman Nabi Yusuf yang berkuasa di Mesir namanya dari suku Heksos, sehingga penguasanya disebut raja bukan Fir'aun, disebut Al-Malik, bukan Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya kemungkinan mereka beriman kepada Allah ada, tapi mereka berbuat kesyirikan. Makanya ketika Nabi Yusuf berdakwah kepada dua pemuda di penjara, Nabi Yusuf berkata, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Apakah yang kalian sembah berbagai macam model lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Ya. Ya, sehingga seakan-akan dia berbicara dengan orang yang musyrik. Ya, dan Zulaikha dan raja semuanya orang-orang musyrikin, tapi mereka beriman kepada Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Allah alam bisawab. Jadi ini seluruhnya adalah perkataan dari Zulaikha. Wa ma ubari'u nafsi, aku tidak mensucikan diriku, inna nafsala amratun bisu. Sungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Artinya saya salah. Saya merayu Yusuf, saya salah. Ya. Saya mengikuti hawa nafsuku. Akan tapi Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga aku diampuni. Ini pernyataan Zulaikha, pernyataan Zulaikha. Dan kita tahu bahwasanya Allah berfirman, "Inna nafsala ammaratun bisu." Sungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan, dan ini hukum asal jiwa. Nafs jiwa asalnya menyuruh kepada keburukan. Makanya seorang berlindung daripada keburukan jiwa. Di antara pembukaan mukadimah kalau Nabi berceramah dia mengatakan, "Wa na'udzubillahi min syururi anfusina." Kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa ini punya keburukan. Kita kadang melihat keburukan di luar, ternyata jiwa kita juga bermasalah, punya keburukan. Kita berlindung dari keburukan jiwa kita. Seperti juga zikir pagi petang. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Aku berlindung, pagi petang kita bacain, aku berlindung kepada keburukan jiwaku. A'udzubika min syarri nafsi. Jiwa itu hukum asalnya menyuruh kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Nah, kalau orang sudah melawan jiwanya, ya, jiwanya menyuruh kepada keburukan, dia lawan, maka naik derajat jiwanya berubah menjadi an-nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Para ulama menjelaskan artinya secara bahasa nafsul lawamah itu yang Allah sebutkan la uqsimu bihadzal la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Nafsul lawamah itu jiwa yang mencela. Ketika seorang melakukan maksiat, dia ikuti nafsul ammarah bisu, tapi ketika dia melakukan maksiat, jiwanya mencela. Kamu kenapa maksiat? Kenapa begini? Makanya ada sinyal. Kalau orang ada imannya, dia melakukan sesuatu, berdetak jiwanya. Menolak. Ya. Dia tahu itu tercela, tapi dia terkadang mengikuti nafsu ammaratun bisu. Sebenarnya jiwanya mencela. Kenapa kau begitu? Apalagi kalau dia sudah melakukan, dia menyesal. Itu namanya an-nafsul lawamah, jiwa yang mencela. Dan ini suatu yang baik. Jiwa yang baik mencela seorang melakukan keburukan. Dia mencela dirinya sebelum orang lain mencela dirinya. Dia mencela dirinya sendiri. Jiwanya memberontak ketika dia melakukan maksiat, tidak tenang. Ada nafsul lawam, itu sinyal dan itu menunjukkan orang masih beriman. Tapi kalau dia lawan lagi sampai si jiwanya menjadi nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang yang mudah menghindari maksiat. Kenapa? Jiwanya sudah berubah menjadi an-nafsul mutmainnah. Jadi tingkatan jiwa an-nafsu al-ammarah bisu, kemudian an-nafsul lawamah, kemudian yang paling tinggi an-nafsul mutmainnah yang Allah mengatakan ya ayyuhatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya. Taib. Setelah itu kemudian Nabi Yusuf dipanggil oleh sang raja, kemudian akan diangkat menjadi bendaharawan Mesir, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab. Ini saya bisa sampaikan kepada Majelis Taklim Nur. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi 2 pekan lagi masih dalam tafsir surat Yusuf. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.